Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas, ittaqullaha rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jemaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Jumat. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya termasuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan adalah bekal terbaik menuju keselamatan dunia dan akhirat. Jemaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat hari ini, marilah kita renungkan tentang bahaya istidraj, yaitu nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita seorang padahal ia terus-menerus bergelimang dosa dan maksiat. Banyak orang menyangka bahwa ketika hidupnya terasa lancar, hartanya bertambah, usahanya maju, jabatannya naik, maka itu pasti tanda Allah ridho kepadanya. Padahal belum tentu, karena bisa jadi itu adalah istidraj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' haqqan hatta idza farihu bima utu ahadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka hingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Quran Surah Al-An'am ayat 44. Ayat ini menjelaskan bahwa terkadang Allah memberi kelapangan dunia kepada orang-orang yang terus berbuat dosa. Namun kelapangan itu bukan kemuliaan melainkan jebakan. Sebelum datangnya azab, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitallahu yu'til abdu minad dunya ala ma'asiyatihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj." Apabila engkau melihat Allah memberikan kenikmatan pada dunia kepada seorang hamba padahal ia terus berbuat maksiat, maka sungguhnya itu adalah istidraj. Hadis riwayat Ahmad. Jemaah rahimakumullah, istidraj sangat berbahaya karena membuat hati menjadi lalai. Seseorang merasa aman dari murka Allah, akan tetapi ia terus melakukan dosa, tetapi tetap sehat, tetap kaya, tetap dihormati. Akhirnya ia mengira Allah mencintainya, padahal ukuran kemuliaan di sisi Allah bukan banyaknya harta, bukan jabatan atau kemewahan dunia, melainkan ketakwaan. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah itu memuliakan manusia dengan ketakwaan itu sendiri. Karena itu jangan sampai kita tertipu oleh nikmat dunia. Bisa jadi memiliki rumah mewah tetapi jauh dari sholat, bisa jadi mempunyai usaha lancar tetapi penuh riba dan kecurangan, bisa jadi terkenal tetapi gemar membuka aurat dan menyebar maksiat. Semua itu bukan jaminan keselamatan. Jemaah di antara tanda bahwa seorang masih berada di dalam limpahan rahmat Allah ialah apabila hatinya mudah menerima nasihat, ringan untuk bertaubat ketika terjatuh dalam dosa, semangat dalam beribadah, serta memiliki rasa takut kepada Allah sehingga senantiasa berusaha menjauhi kemaksiatan. Hati yang demikian adalah hati yang masih hidup dan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, semakin banyak melakukan dosa
tetapi hati tidak merasa bersalah, seolah kemaksiatan telah menjadi suatu yang biasa. Kedua, sulit menerima nasihat. Ketika diingatkan kepada kebenaran, justru ia bukan merasa berterima kasih pada orang yang menasihatkan, tetapi rasa enggan, marah, mencari berbagai alasan untuk mengundurkan diri. Ketiga, merasa bangga dengan kemaksiatan, bahkan menceritakan dosa-dosanya kepada orang lain tanpa rasa malu sedikitpun. Keempat, lalai dalam beribadah, namun tetap merasa hidupnya baik-baik saja sehingga mengira bahwa kelapangan hidup adalah tanda keridhaan Allah. Kelima, merasa aman dari azab Allah, padahal tidak ada yang merasa aman dari makar dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita segera bertaubat sebelum terlambat. Jangan menunggu musibah datang, jangan menunggu sakit parah, jangan menunggu ajal menjemput. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Quran surat An-Nur ayat 31. Dan marilah kita memperbanyak syukur atas nikmat Allah dengan cara menggunakannya untuk taat kepadanya. Harta digunakan untuk sedekah, ilmu untuk dakwah, tenaga untuk ibadah, dan jabatan untuk amanah. Jangan sampai nikmat Allah yang Allah berikan justru menjauhkan kita dari Allah. Rasulullah SAW mengajarkan kita agar kita senantiasa berdoa, Allahumma la taj'al fid dunya aktsara hammana wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan besar kami dan puncak ilmu kami. Semoga Allah menjaga kita istiqomah, melembutkan hati kita untuk menerima hidayah dan menggolongkan kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqih wal imtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'iya ila ridwani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amri ba'da fihi bi nafsi wa thana bi malaikatihi al-musabbahah bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syarkal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasratin wa khadal man khadalat muslimin wa dammar a'da'atin wa li kalimati ila yaumiddin. Allahumma fa'al bala wal wafa wal waba wal zalzala wal mihan wa su'ul fitnah wal mihan wa dhahara minha wa mabatan an baladina Indonesia hada khusus wa sa'iril baldana al muslimin amah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.